Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhat talabah, kaifa halukumul yawm? La'allakum fi khair wa la'allakum fi amanillah. Nuwasil darsana fi al-adab wal akhlaq min kitab al-ilmi. Nadkhul fi al-bab ar-rabi'. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di adab akhlak. Sekarang masuk pada bab yang keempat. Yang kita melihat al-babur rabi', bab yang keempat fi kutubi talibil ilmi. Pembahasannya adalah mengenai kitab-kitab yang cocok, yang layak untuk dibaca bagi para pencari ilmu, wa fatawa haulal ilmi wa fawaidihi, dan fatwa-fatwa atau kitab-kitab yang menghimpun tentang fatwa seputar ilmu dan faidah dalam mencari ilmu. Jadi bab ini, dalam bab yang keempat ini akan bahas seputar kitab-kitab yang perlu, yang dibutuhkan oleh para pencari ilmu, dan fatwa-fatwa atau kitab-kitab yang menghimpun fatwa para ulama seputar ilmu dan faedah-faedah ilmu. Dalam bab ini yang akan dibahas ada 3 poin. Yang pertama adalah kutub talibil ilmi, kita akan diperkenalkan dengan kitab-kitab yang cocok bagi para pencari ilmu. Kemudian yang kedua adalah kita akan diperkenalkan dengan fatwa seputar ilmu, yaitu buku-buku yang menghimpun seputar ilmu atau pendapat, fatwa-fatwa yang ada dalam kitab ini seputar ilmu. Kemudian yang ketiga pembahasannya adalah fawaid, faidah dalam mencari ilmu. Jadi pembahasan kita pada mabhatsuna al-yaum fi al-fasal al-awwal kutub talibil ilmi. Ini adalah pembahasan kita. Kemudian sebelum kita masuk pada kitab apa saja yang dibutuhkan oleh para pencari ilmu, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Poin yang pertama adalah kaifa tata'amalu ma'al kitab, bagaimana berinteraksi dengan kitab. Jadi sebelum antum mengetahui kitab-kitab yang cocok bagi para pencari ilmu atau kitab yang mau antum beli, yang pertama, poin-poin yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana berinteraksi dengan kitab. Jangan sampai beli kitab, kemudian kitab tersebut hanya disimpan di lemari saja. Atau beli kitab hanya sekedar koleksi, tidak pernah dibuka, masih ada plastiknya. Ini tidak baik. Maka bagaimana berinteraksi dengan kitab? Ada beberapa poin juga. Yang pertama, at-ta'amul ma'al kitab yakunu bi umur. Berinteraksi dengan kitab, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ma'rifatu mawdu'ihi. Mengetahui temanya. Jadi dalam memilih kitab, kita harus melihat pada tema judul dalam kitab tersebut, dalam buku tersebut. Kemudian yang kedua, ma'rifatu mustalahatihi, memahami istilah dalam judul, mengarah kemana. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu uslubihi wa ibaratihi, mengetahui metode yang digunakan oleh penulis atau ibarat yang digunakan, istilah-istilah yang digunakan oleh penulis. Kita harus memahami itu. Selain bagaimana berinteraksi dengan kitab, poin yang kedua adalah mutala'atul kutub ala naw'ain. Ini juga penting diperhatikan. Dalam membaca kitab itu ada 2 hal. Dalam membaca kitab ada 2 hal. Yang pertama adalah mutala'ah, tadabbur wa tafahum. Membaca dengan mentadabburi dan memahami akan isi kitab tersebut, berusaha. Jadi ketika membaca bukan hanya sekedar lewat, bukan hanya cepatnya, tapi pahami betul-betul perkataannya, kemudian kita pahami.
dan kita tadabburi itu. Itu dalam membaca kitab. Kemudian macam yang kedua dalam membaca kitab muthala'atu istitla'i faqat, ya. Membaca dengan sesuai dengan apa yang kita perlukan saja. Ya. Misalnya kita ini kurang pemahaman mengenai akidah, ya, mengenai tauhid, ya, maka pilihlah ya buku-buku yang akan membahas tentang tauhid, ya, tentang akidah, ya, maka kita lihat temanya, ya, misal kitab tauhid, ya, karya, ya, kemudian lihat juga penulisnya, ya, kemudian syarahnya, ya, beli itu, ya, sampai kita betul-betul paham mengenai akidah kita tersebut. Ya, kalau sudah paham butuh kitab yang lain, ya, misalnya tentang tazkiyatun nufus, ya, dan seterusnya bertahap. Tapi itu cara membaca kitab yang disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga adalah mengoleksi kitab, ya, jam'ul kutub. Jadi antum harus punya ghirah, ya, atau passion, ya, mengoleksi kitab, ya, suka membeli kitab. Ya, jadi usahakan ya sebulan ya minimal misalnya 1 kali antum beli buku, ya, beli kitab, ya, entah itu tentang akidah, entah itu tentang tazkiyatun nufus, ya, entah itu tentang kisah para sahabat, ya. Dan antum koleksi, ya, terutama kitab-kitab atau buku-buku, ya, karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, rahimahullah. Ya, banyak sekali karyanya dan banyak sekali karya yang sangat hebat-hebat, ya, dan tebal-tebal. Itu ya antum ya, silakan, ya. Kemudian poin yang keempat yang perlu kita perhatikan juga adalah al-hirs 'alal kutub al-muhimmah. Ya, perhatian atau peduli terhadap kitab-kitab yang penting, yang inti, ya. Seperti kitab akidah, ya, kitab tentang usul, ya, kitab tentang akhlak, ya. Itu antum perbanyak kitab itu. Ya, ada kitab tentang hadis, ya, arba'in, yang dasar-dasar, ya, hadis arba'in, kemudian bulughul maram, ya, kemudian hadis umdatul ahkam, ya. Kemudian al-amrul khamis taqwimul kutub, ya. Taqwimul kutub, ya, pendataan terhadap kitab, ya. Al-kutub tanqasimu ila thalathati aqsam, ya, karena kitab itu ya ada 3 macam. Yang pertama adalah kutubu khair, ya, kitab yang membawa kebaikan, ya, kitab-kitab, ya, buku-buku yang membawa maslahat untuk kita, ya, buku-buku yang bermanfaat, ya, untuk kita, ya, buku-buku yang berdasarkan, ya, rekomendasi dari, ya, ustaz-ustaz yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, kita beli itu buku-buku itu, ya. Kemudian ada juga buku yang macam yang kedua adalah kutubus syarr, ya, buku-buku atau kitab-kitab yang membawa kepada keburukan, yang membawa kepada kesesatan, ya, seperti buku-buku yang ditulis oleh orang-orang liberal, orang-orang sekuler, ya. Misalnya buku perbandingan, ya, buku lintas, ya, agama, ya, atau buku-buku yang ditulis oleh orang-orang Syiah, ya. Itu adalah buku-buku syarr, ya, tidak membawa kepada kebaikan, justru itu akan membawa kepada kehancuran, ya. Kemudian yang ketiga adalah kutub la khaira wala syarr, ya, buku-buku yang tidak membawa kepada kebaikan dan tidak pula membawa kepada keburukan. Ya, maka di sini ya dalam membeli buku, yang membeli kitab, ya, kita harus perhatikan 3 poin ini. Apakah kitab ini baik, membawa kepada kebaikan, adakah kitab ini membawa kepada keburukan, ya. Jadi itu saja, ya, jadi 5 poin yang perlu kita perhatikan, ya, ketika kita memilih buku. Yang pertama adalah bagaimana cara berinteraksi dengan buku, ya, artinya diusahakan ketika membeli buku, ya, jangan dibiarkan masih dalam terbungkus dengan plastiknya, ya.
baca judulnya, ya buka per halamannya, ya lihat daftar isinya, lihat metode penulisnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah membaca kitab tersebut, ya membaca kitab yang kita beli. Ya, kemudian yang ketiga, koleksi kitab, ya koleksi buku. Ya, usahakan antum punya passion, ya punya keinginan untuk mengoleksi buku, senang ya membeli buku. Ya, senang membeli buku. Ya, kalau tiap bulan minimal 1, ya setahun sudah 12 buku. Ya, dan kemudian poin yang keempat adalah al-hirs 'alal kutub al-muhimmah. Ya, ya sangat memperhatikan kitab-kitab yang paling penting yang harus diutamakan. Ya, kemudian ya poin yang kelima adalah kita mendata, ya apakah kitab ini, buku ini membawa kepada kebaikan, kepada keburukan. Ya, jadi perbandingan, ya, ketika kita membeli buku, ya kita harus pikirkan itu. Ya, tapi itu saja. Ya, nanti kita akan masuk pada pembahasan ini, kutub mukhtara li talibil ilmi, di pertemuan berikutnya. Ya, syukran lakum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.